Amfibia berasal dari bahasa Yunani dari dua kata yakni amphi yang berarti kedua dan bios yang berarti hidup. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa amfibia artinya adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air tawar dan bukan di air laut. Peranan amfibi yang pertama adalah daging dan telur katak dapat dimakan. Kulit katak dapat dibuat menjadi jaket dan barang kerajinan lainnya. Katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk secara biologi dan sebagai pengendali serangga hama pertanian. Katak digunakan sebagai tes kehamilan bufo melanostictus, menghasilkan hormon perangsang gonad yang memiliki efek sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat dalam urin wanita hamil. Racun bufotalin dan bufotenin yang dihasilkan oleh kodok Bufo marinus dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Orang Indian menggunakan racun katak sebagai racun panah. Struktur dan fungsi tubuh pada amfibi. Pada katak dibagi atas kepala dan badan. Sedangkan pada salamander dibagi atas kepala, badan, dan ekor. Kulit amfibi lunak, berkelenjar dan selalu basah. Di antara kulit dan jaringan otot di bawahnya terdapat rongga berisi cairan limfa. Pada bangkong yang berwarna cerah, kulitnya menghasilkan cairan beracun. Katak memiliki dua pasang kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang. Pada katak, kaki belakangnya lebih panjang dibanding daripada kaki depannya. Rangka kaki depan terdiri atas humerus, radioulna, karpal, metakarpal, dan falang yang terdiri dari 4 jari. Sedangkan rangka kaki belakangnya terdiri atas femur, fibriofibula, tarsal, metatarsal, dan falang yang terdiri atas 5 jari. Alat pernafasannya terdiri dari insang, kulit, dan paru-paru. Katak dewasa bernafas dengan dinding yang memiliki banyak ruangan. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruangan, 1 ventrikel dan 2 atrium. Peredaran pada amfibi yaitu tertutup ganda, yang artinya darah 2 kali melewati jantung dalam 1 kali peredaran. Sistem pencernaan lengkap mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan rektum yang bersatu dengan kloaka. Memiliki hati, kantong empedu, dan pankreas. Berikut ini adalah gambar organ tubuh dalam katak. Pada katak, mulutnya sangat lebar dan memiliki gigi kecil sepanjang rahang atas. Langit-langit mulut terdapat gigi vomer. Lidah bercabang 2 pada bagian ujungnya. Permukaannya mengandung zat perekat untuk menangkap serangga. Sistem ekreksi berupa ginjal tipe mesonephroid dan saluran kemih atau saluran Wolff atau saluran mesonephros yang membawa sekret ke kloaka. Amfibi memiliki kandung kemih di sebelah sisi ventral kloaka. Sistem koordinasi pada amfibi terdiri atas sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf berupa otak yang terbagi menjadi 5 bagian dan 10 saraf kranial. Sistem endokrin berupa kelenjar pituitari yang terletak di bawah otak, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pulau-pulau Langerhans dalam pankreas, dan gonad. Kelenjar pituitari yang berada dalam sistem endokrin tadi menghasilkan hormon perangsang pertumbuhan, perangsang metamorfosis, perangsang gonad, pengendali perluasan sel-sel pigmen,
pengatur keseimbangan air, dan kontraksi otot. Sistem indera pada amfibi terdiri atas mata, lubang hidung, dan telinga. Mata dilindungi membran nikitan atau selaput tidur, kelopak mata atas, dan kelopak mata bawah. Dua lubang hidung berhubungan dengan rongga mulut melalui koane. Telinga terdiri atas dua bagian, telinga terdiri atas dua bagian, telinga tengah dan telinga dalam. Telinga tengah berhubungan dengan faring melalui tabung eustachius. Katak dan bangkong memiliki selaput telinga, sedangkan salamander tidak, sehingga hanya dapat merasakan getaran suara melalui kaki depan. Cara reproduksi amfibi. Amfibi memiliki alat kelamin terpisah. Umumnya ovipar, di mana telur disimpan di dalam saluran reproduksi betina. Amfibi merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Amfibi adalah karnivora. Klasifikasi pada amfibi. Yang pertama ada apoda atau gymnophiona. Contohnya adalah Ichthyophis glutinus atau salamander cacing. Berikut ini adalah gambar salamander cacing. Urodela atau cadata. Contohnya Plethodon glutinosus atau salamander berlendir. Anura atau salientia. Contohnya adalah bangkong atau bufo-bufo dan katak pohon atau Hyla caerula. Berikut ini adalah gambar katak pohon atau Hyla caerula. Hello everybody. Today we're going to look at a truly amazing group of vertebrates. When they're born, they usually live in water, but when they grow up and become adults, they spend most of their time on land. We present the amphibians. All amphibians have some common characteristics that you should know about, so you can recognize and differentiate them. Amphibians have thin, bare skin with no hairs and scales to protect them. Most have 4 legs and a membrane between their toes that allows them to move much better in the water. Amphibians are oviparous, but they don't incubate their eggs after laying them. They abandon them and don't care for their young. Not very good parents, huh? When they hatch, they're small larvae and live in water. Slowly, very slowly, their bodies go through a process called metamorphosis. During this process, the body of the amphibian changes. Their front and rear legs, their limbs grow, and their heads and their bodies develop, so they finally look like their parents. In the early stages of their lives, amphibians breathe through gills. But when they grow up and become adults, they breathe with their lungs. The problem is, their lungs are very small and cannot get all the oxygen they need to live. But nature is very clever and has solved this problem by allowing them to breathe and get the oxygen they need through their skin. That's why they need to be near water to keep their skin wet. In the early stages of their life, some amphibians are herbivores, but when they grow up, most become carnivores. So they need to hunt.
Some have a long, sticky tongue they shoot out to capture prey. Aren't amphibians fascinating and also a bit strange? So let's remember the most important characteristics. Amphibians are vertebrates. They're oviparous. In the early stages of their life, they live in water as larvae. But slowly they change until they look like their parents. This process of change is called metamorphosis. Amphibians are carnivores, so they have to hunt to eat. They have thin, smooth skin and breathe through their skin and with their lungs. Amphibians are so interesting, aren't they? Goodbye for now, everyone, and don't forget to subscribe to Happy Learning. Selesailah penjelasan tentang amfibi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.